Hai semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Kiki. So di video kali ini gue bakal share gimana cara cari internship di Dubai. Jadi ceritanya gue itu dulu internship di Dubai, terus gue kembali lagi ke sekolah, terus gue balik lagi ke Dubai untuk internship kedua kalinya. So gue bakal kupas tuntas berapa gajinya, gimana gue cara dapetinnya, terus posisinya apa. Gue juga bakal share kelebihan kekurangannya internship di dalam negeri dan di luar negeri. Terus apa sih yang menurut gue sesuatu yang harus di-note buat kalian adik-adik yang mau internship di luar negeri. Buat yang mau tahu, stay tune dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-like, di-subscribe juga. Oke, kita mulai dari story yang pertama. Dulu itu gue sekolah di salah satu sekolah perhotelan ternama di Bandung. Anjir, ternama banget, nanti gue kasih tahu. So, memang termnya itu ada term internship. Jadi, dikala termnya internship, kalian bisa milih internship di dalam negeri atau luar negeri. Of course, gue pilih luar negeri. Kenapa? Karena first of all, yang paling terkenal adalah di luar negeri itu digaji. Not digaji exactly gaji, tapi we call it pocket money. Gue lebih memilih orang tua gue spend uang untuk tiket pesawat ketimbang uang untuk gue hidup 6 bulan di internship Indonesia yang notabene tidak beruang. Itu pengalaman yang gue dengar dari teman-teman gue yang internship di dalam negeri which is di Indonesia. Jadi mereka nggak dapat uang. Which is kalaupun misalkan mereka dapat uang itu sekitar 750.000 ya, gue masih ingat banget. Itu udah hal yang paling gede gitu. Jadi perjanjiannya adalah bokap gue mengeluarkan uang 15 juta untuk tiket return atau 15 juta yang bakal dicicil dalam 6 bulan itu. So let's say gue trainingship di Jakarta, kosan 1,5 juta. Another pocket money buat gue 1,5 juta. Jadi 3 juta dikali 6. Alright, so at the end gue came out with the idea sama bokap gue bilang kalau you know what, better kalau gue ambil trainingship di luar negeri. Terus bokap gue sempat nggak pede gitu sama gue karena dia bilang, aduh you know what, you're so gimana ya, kamu tuh kepedean, kamu tuh belum tahu di luar negeri tuh kayak apa, bla bla, culture-nya beda. Terus I was like, no, you know what, I'm not gonna know at least until I try. So gue bakal usahain, kata gue, karena goalnya adalah gue nggak mau tinggal di Indonesia after I graduate. Terus gue bilang kalau okay, this gonna bring a benefit for me, that's the first promise. And then balik lagi ke benefitnya itu, karena bakal dikasih pocket money, so bokap gue bakal spend at the end sama. Oke. Poin kedua adalah gajinya sendiri. Berapa sih gaji anak internship di Dubai waktu itu? So, gue kerja di salah satu hotel bintang 5. Gue training di salah satu hotel bintang 5 yang cucunya itu penyanyi. Paris Dana, oke? So, gue intern di situ. Terus ceritanya adalah ada beberapa kategori anak training. Yang pertama adalah kategori anak training yang harus kembali lagi ke sekolah. Kategori ini gajinya paling rendah, which is cuma 500 dirham. 500 dirham mungkin sekitar 3 juta. Alright. Terus kategori yang kedua adalah anak training yang udah last year. Udah last year meaning kalau misalkan mereka ke UAE dalam jangka waktu itu, mereka bakal nyelesain skripsinya di negara itu dan mereka bisa langsung di direct hire sama si company. Oke. Jadi yang ini gajinya 2 kali lipat yang sebelumnya. Yang ini adalah 1.100, which is sekitar 5 juta, let's say. Oke. Yang ketiga adalah manajemen training. Si manajemen training ini gajinya paling gede di antara yang lain. Apa sih syaratnya jadi manajemen training? Jadi manajemen training itu kalian harus masuk ke klasifikasi mereka yang mereka cari. Oke, jadi misalkan gini, ada yang manajemen trainingnya di front office. Kalian difokuskan ketika kalian udah lulus, kalian bakal ke managerial level di front office. Jadi kalian nggak perlu start dari awal, dan bahkan dalam jangka waktu internship kalian itu, kalian bakal digeber sama apa sih yang harus kalian pelajari buat di posisi itu. Gajinya itu waktu zaman gue tahun 2012 itu 5.000 dirham, which is
20 something juta lah, mungkin nearly 25 juta. Oke, jadi gimana sih cara cari internship atau magang di luar negeri? So, kalau kalian mau magang di luar negeri, fokus ke apa yang kalian cari. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton video gue sebelumnya, cara cari kerja di luar negeri, itu mirip. Kalian tinggal cari keywordnya untuk magang, atau internship, atau traineeship, atau apapun itu. So, kalau misalkan case-nya pada gue lucky karena gue difasilitasi sama kampus gue. Jadi kampus gue itu cuman provide list of countries. So, di negara mana kalian suitable, kalian bisa milih. Which is so good. Oke, beberapa hal yang penting kalian perhatikan pada saat kalian training atau magang di luar negeri adalah ketika kalian harus memposisikan diri kalian sebagai orang yang mencari ilmu. So, gue banyak nuntut ketika gue training sampai gue disebelin sama manajer gue sendiri. I mean, not to mention that kita tuh di sana digaji setengahnya dari staff, jadi kita harus dapetin setengahnya lagi ilmu. You got me? Jadi kalau misalkan maaf lo disuruh kerjaan yang cuman dapat keringatnya doang, try to avoid atau try to explain to your senior. Jadi kayak apa ya, ibaratnya jangan dapet keringetnya aja gitu loh. Lo harus dapetin sesuatu yang memang bermanfaat buat lo nanti. Jadi untuk jurusan gue sendiri waktu itu memang kita dapat jatah training atau magang 2 kali dalam term kuliah kita. Kuliah kita 4 tahun, 2 kali 6 bulannya adalah internship atau magang. Jadi dua-duanya gue magang di luar negeri. Kenapa? Sama, penjelasannya adalah karena at the end bokap gue bakal spend untuk pocket money di Indonesia, so gue milih di luar negeri dua-duanya. Dua-duanya juga di UAE. Jadi oke, yang departemen pertama adalah di F&B. Di F&B itu salah satu yang gue bilang jadi batu loncatan. Jadi gue terima aja dibilang di F&B. Jadi gue kayak di training gimana sih cara handle tamu gini-gitunya. Tapi honestly speaking, gue suka sama kerjaannya, tapi gue nggak mau kalau gue lulus gue akan di posisi itu. Jadi di internship kedua gue agak sedikit dibebasin sama kampus gue untuk memilih luar negeri dan dalam negeri, tapi gue sendiri yang cari. So, gue send email ke HR di tempat gue magang yang pertama. Gue bilang kalau gue bakal ada planning internship lagi dan gue mau di tempat yang sama. Dan mereka bilang ke gue kalau gak usah perkenalan lagi karena mereka memang masih ingat sama gue karena cuman gap kayak setahun gitu. Terus mereka bilang kalau kamu cuman bisa milih 2 departemen, Learning and Development atau HR. Terus gue pikir, aduh kenapa sih gue tuh nggak mau tau nggak di situ gitu kan. Gue mikirnya kayak, aduh nggak bisa ya sales aja, nggak bisa ya. Gue sebenarnya pengen banget di sales gitu loh. Jadi kalau anak hotel tau lah gimana sih orang sales kelihatannya kayak. Tapi balik lagi gue pikir kalau misalkan mereka meloloskan gue tanpa interview dan ini 2 departemen ini diyakini adalah gue banget menurut mereka, gue pikir oke, you know what, I'll take it. Akhirnya gue milih di HR. Terus apalagi sih hal yang perlu diperhatikan pas kalian lagi magang di luar negeri? Kalian jangan pikir 6 bulan atau 1 tahun itu sesuatu yang singkat dan nothing will happen. Ini kejadian nyata. Jadi dalam waktu 6 bulan, waktu trainingship pertama gue, magang pertama gue, itu ibunya temen gue satu hotel wafat. Bingung kan lo gimana? Tiket udah beli return, terus pokoknya chaos banget lah itu. Gue nggak ngerti juga harus gimana. Akhirnya gue balik, gue temuin anaknya, terus gue tanya gimana. Akhirnya dia balik untuk 1 minggu. Oke. Terus yang kedua itu udah mau selesai trainingshipnya, 3 hari mau selesai, nenek gue juga wafat. So you know how it feels like, hit me so bad. Gue udah nggak ngelanjutin apa sih kalau proses di hotel itu kan ada clearance kalau misalkan kalian mau resign. Nah si clearance ini gue udah kayak bener-bener nggak ngurusin. Gue udah bener-bener kayak
udahlah, gue udah nggak bisa konsentrasi juga gimana nya. Akhirnya gue mikir kalau sesungguhnya training di luar negeri itu nggak segampang what you thought. Kalau misalkan sesuatu yang nggak enak terjadi, dan amit-amit ya, tapi ini it happens to us gitu, 2 dari 4, kebayangkan. Jadi ya, pertimbangan buat kalian kalau misalkan kalian mau kerja di luar negeri, mau training di luar negeri, pertimbangkan itu lagi, sisi itunya, karena bener-bener kayak unpredictable kan. Memang umur gak ada yang tahu, cuman mungkin untuk adik-adik di luar sana masih sama kayak gue dulu, masih kayak yang menggebu-gebu bilang kalau oh you know what, gue bakal di luar negeri. Gue bener-bener gak mikirin ke sisi sebelah situnya. Jadi iya, buat kalian sekarang yang nonton video ini dan belum melaksanakan trainingship kalian, dipikirin lagi. Oke, apa sih sekarang kelebihannya magang atau training di luar negeri sama magang atau training di dalam negeri? Oke, dalam posisi gue bakal jelasin kalau dari awalnya itu adalah gue dibawa sama kampus. The first internship itu dapat dari kampus. Terus dapat yang kedua itu karena gue kenal hiring manager yang pertama. Jadi direkomend ke hotel kedua. Dari hotel kedua, ketika gue memang nggak passion di departemen itu, gue bilang enggak, gue bakal cari sendiri. Akhirnya gue dapat cari sendiri, tapi I got both recommendation. Jadi referensi mereka itu berarti banget ketika gue apply salah satu posisi di Oman waktu itu. Jadi 3 tahun lalu gue apply salah satu posisi yang menurut gue challenging kalau misalkan lu sebagai fresh graduate. Kalau kalian udah nonton video gue yang sebelumnya, kalian udah tahu kan posisi gue apa, terus gaji gue berapa, dan sebagainya. Jadi itu sebagainya a good start buat a fresh graduate. So teman-teman, thank you so much. I hope it helps kalau misalkan kalian lagi considering buat trainingship di luar negeri. Kalau misalkan ada yang mau tanyain, tolong di komen atau hit me on Instagram, anything. Jangan lupa di like, di subscribe juga. See you on the next video.